bizaati rabbi, maka sungguh sempurnalah puasa Ramadannya, dan dia sungguh sempurnalah mendapatkan fadilah Lailatul Qadar sebagai pahala dari Tuhannya, pahala yang tak terhingga. Seperti dijelaskan Rasul di hadisnya, jadi tak perlu kita tunggu-tunggu malam 21, 23, cuma nanti disunahkan kita tingkatkan amal kita di situ. Nah, ini saya rasa soal ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu? Banyaklah sholat malam, tahajud, banyak istighfar, baca Quran, banyak sedekah, kemudian berdoa. Apa doanya? Apa doanya Bapak Ibu supaya dapat Lailatul Qadar itu? Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Ya Allah, berikanlah kepada saya malam Lailatul Qadar. Tunjukkanlah kepada saya malam Lailatul Qadar itu. Di hadis sanati wa bi kulli sana. Pada tahun ini dan pada setiap tahun. Ayo bisa Bapak Ibu mohon izin, ayo Allahumma rzuqna Lailatul Qadri bi hadis sanati wa bi kulli sana. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan Lailatul Qadar itu pada tahun ini dan setiap tahunnya. Bahasa kita doa. Ini mau dapat Lailatul Qadar tapi tak pernah jadinya terubris meminta sama Allah. Ya, di samping kita berusaha tapi tetap kita berdoa. Lalu apa yang dibaca kalau dapat Lailatul Qadar itu? Apa yang dibaca? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kata Aisyah, kata Nabi sama Aisyah. Tapi tidak tambah oleh Allah, innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tapi boleh kita jamaahkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Anna di situ niatkan keluarga kita dapat ampunan dari Allah. Mau diin Bapak Ibu ya, sekedar mengingatkan. Apa tandanya Lailatul Qadar itu turun? Apa tandanya turun? Ada tanda yang tidak lazim, tidak biasa tanda ini. Tapi kalau ada nanti seperti itu sudah turun Lailatul Qadar. Di antaranya pepohonan sujud. Jadi kalau nampak nanti pepohonan sujud, air beku. Kemudian di tempat yang gelap terang. Itu kita pedoman puasa karangan TN Hasbiat Siddiqi dijelaskan di situ. Itulah tanda-tanda yang tidak lazim, berarti turun Lailatul Qadar itu. Tapi sebuah hadis Rasul turunnya Lailatul Qadar itu besoknya baru tahu kita. Tengok matahari terbit terang, tapi dia sejuk, tidak panas, berarti sudah turun Lailatul Qadar. Apa tandanya saya dapat Lailatul Qadar? Rasa nyaman, rasa bahagia, bertambah-tambah kebahagiaan kita. Berarti sudah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mohon izinnya Bapak Ibu sekedar mengingatkan, mari kita raih itu berarti 83 tahun 4 bulan bertambah nilai daripada ibadah kita. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, sahrun ja'alallahu siyamahu fardatan. Ramadan ini adalah bulan Allah mewajibkan puasa Ramadan. Jadi wajib kita puasa. Jadi hukum puasa Ramadan hukumnya wajib. Makanya konsekuensi orang yang tidak berpuasa, pertama ada wajib qada, kemudian wajib dia bayar fidyah. Itu siapa orangnya itu ya? Kalau dia nggak puasa, wajib dia qada, kemudian wajib bayar fidyah. Ibu-ibu yang tidak puasa karena orang lain. Jadi di samping ganti puasanya, itu kita baca di kitab Takrirat seperti itu. Jadi diganti puasanya dan ditambah fidyah 1 hari 7 beras. Yang kedua siapa lagi yang wajib qada? Orang-orang yang melambatkan qada puasanya. Misalnya tahun ini masih ada puasa yang lewat dan dibayarnya, maka nanti tahun depan dibayar yang
Yang kedua, ada orang yang wajib qada saja. Jelas dalilnya surat Al-Baqarah 184, orang yang sakit dan orang musafir. Lalu Bapak Ibu, kalau musafir mana lebih bagus, puasa atau tidak puasa? Kalau musafir mana lebih bagus? Boleh tidak puasa orang musafir, tapi lebih bagus puasa kalau tidak memberatkan. Itu di ayat itu. Tapi Bapak Ibu, kalau ibu musafir, mana lebih bagus? Sholatnya tamam, sempurna, atau sholatnya dikosor? Kalau puasa tadi lebih bagus puasa. Tapi kalau sholat, kalau kita musafir, mana lebih bagus? Sempurna 4 rakaat zuhurnya atau dikosor 2 rakaat? Lebih bagus puasa. Beda dengan puasa. Tapi kalau puasa lebih bagus puasa, kalaupun boleh tidak puasa. Jadi orang yang sakit, orang yang musafir cukup mengqada. Ada yang ketiga, dia cukup bayar fidyah, tidak usah mengqada. Itu orang yang dua bangka. Orang yang diharapkan sakitnya tidak lagi ada sembuh. Orang-orang yang kerja berat tidak lagi sempat mengqadanya. Tapi jangan ada di tempat lain Bapak Ibu. Kerja dia bertukang, berat katanya. Lalu apa yang dilakukan? Pada saat dia mau pergi bekerja itu, sudah disiapkan istrinya bontotannya, dengan catatan nanti kalau nggak tahan berbuka katanya. Ini haram hukumnya. Jadi ibu-ibu jangan siapkan ya, mana tahu ibu berdosa. Tapi tetap dia malamnya niat puasa, besoknya dia puasa pergi kerja. Tapi ketika dia kerja tidak sanggup lagi puasa, batalkan. Jangan bawain stoknya, jangan bawa kebontotannya, itu haram hukumnya. Nah, ini seperti kadang-kadang dibawanya kan persiapannya, jaga-jaga namanya, jaga-jaga. Jadi cukup bayar fidyah. Kemudian berikutnya ada orang yang tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu bayar qada. Itu siapa dia? Orang yang tidak puasa karena gila. Karena orang gila tidak mukallaf. Orang gila tidak dibebani hukum. Jadi dia enggak orang gila. Nah, kemudian ada lagi orang yang tidak puasa, tidak bisa diqada 1 tahun pun. Kalau dia qada pun 1 tahun enggak bisa. Adalah orang yang tidak puasa karena tidak ada alasan syar'inya. Ini diancam Rasul. Man aqra yawman min Ramadan bi ghairi uzurin wala maradin. Kalau ada orang tidak puasa Ramadan 1 hari, tidak ada sakit, tidak ada uzur, maka tidak bisa diqada walaupun setahun. Insamahu, walaupun dia puasa 1 tahun. Ini mana tahu kita dulu Bapak Ibu waktu muda-muda dulu, mana tahu nggak puasa dulu malas. Nah, maka digantilah, cukup ganti berapa yang tinggal, tapi harus dibarengi dengan taubatan nasuha. Nah, karena 1 tahun kata Rasul nggak bisa. Jadi kalau ada orang puasa gara-gara malas, nah ini berat hukumnya, tapi tetaplah diganti seberapa yang tinggal, kemudian baru baru diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang motivasi kepada kita. Banyak lagi, ada 9 utamanya, tapi yang 2 ini yang saya rasa yang perlu saya apakan. Tapi sekedar mengingatkan, amalan sunnah dibalas amalan wajib. Amalan wajib dibalas 70. Orang yang sabar masuk surga. Bulan Allah meluaskan rezeki orang mukmin. Orang yang beribadah puasa mendapat pahala. Ini ada keutamaan yang ada di Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Lam ya'lamun nasu ma fi hadzal sahri min al-khairat." Andainya manusia itu tahu katanya kebaikan apa yang ada pada Ramadan ini, la tamannau ayyakuna ramadanu kulla sana. Niscaya mereka akan berdoa kepada Allah supaya Ramadan ini berlangsung kulla sana, sepanjang tahun.
Ada bapak ibu yang mau lagi Ramadan ini ditambah lagi, habis nanti 30 hari tambah lagi, ada yang mau. Tapi para ustaz-ustaz saya tanya, ada juga yang mau katanya. Kalau ustaz-ustaz lain mungkin lain lagi motif dia itu. Mau dia lagi katanya. Kalau para ulama jangan Ramadan ini habis katanya. Nah ya. Tapi saya tanya yang lain, nah, sebenarnya. Tapi karena kata Rasul kita tahu kebaikan apa yang ada pada Ramadan ini, kita akan menginginkan sepanjang tahun. Oleh sebab itu, apa rupanya dalam melihat Allah? Pertama, orang yang mempuasakan Ramadan dijadikan Allah ampunan dan surga. Kita baca surah Al-A'raf ayat 34. Was-shai'ina was-shai'at. Laki-laki yang puasa, perempuan yang puasa, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan kepada ampunan dan Allah janjikan ajran 'azima, pahala yang agung. Ahli tafsir mengatakan surga. Jadi arti ajran 'azima itu dimasukkan ke dalam surga. Mau itu surga? Kedambaan kita semua ya. Yang kedua, orang yang puasa Ramadan dijauhkan dari neraka setiap satu hari dia puasa 100 tahun perjalanan. Tanggung-tanggung ini motivasi sebenarnya ini. Nah, 100 tahun. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Siapa yang puasa satu hari